Ngomongin komentar orang lain terhadap diri, apapun yang kamu gunakan, apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu berpendapat, entah itu positif ataupun negatif. Kalau positif sih nggak apa-apa ya, itu bisa membangun kepercayaan diri seseorang. Tapi gimana kalau sebaliknya? Ke YouTube kamu masa kayak gitu sih? Ih, nggak banget. Hari ini masih pakai tas tumpeng kayak gitu? Ih, norak banget. Dunia harus belajar. Ya Allah, kok sekarang kamu jerawatan gitu sih? Ih, gak merawat diri ya? Dan kenapa kita cenderung gak bahagia kalau misalkan ada orang yang julid sama kehidupan kita? Lalu kenapa kebahagiaan kita juga ditentukan oleh kualitas hubungan diri dengan orang lain? Menurut Psychology Today, hal itu terjadi karena manusia merupakan makhluk sosial tertinggi. Dan itulah yang menjadi sebab kenapa kita peduli sekali terhadap omongan orang, peduli sekali terhadap apa yang orang lain pikirkan terhadap diri kita. Dan itu juga alasannya kenapa jatuh cinta menjadi sangat menyenangkan, dan sebaliknya ketika diisolasi, itu menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan dan menyebalkan bagi seseorang. Kamu ketika jatuh cinta bahagia banget kan? Tapi ketika orang yang kamu cintai mengabaikan kamu, perasaannya begitu sedih dan juga sebel aja bawaannya. Tentang komentar negatif orang lain terhadap diri, kapanpun dan dimanapun kita berada, pasti selalu ada orang yang suka dan gak suka terhadap apa yang kita kenakan, apa yang kita katakan, bagaimana cara kita berpikir, tas yang kamu pakai, sepatu yang kamu pakai, jilbab yang kamu pakai, atau warna rambut yang kamu pilih pada hari itu. Namun tenang aja, ada kabar baik buat kamu, meskipun kita tidak bisa mengendalikan bagaimana perkataan orang lain terhadap diri kita, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita memilih untuk bereaksi terhadap kata-kata negatif yang mereka lontarkan terhadap diri kita. Yang pertama, welas asih terhadap orang yang negatif. Kita pakai sudut pandang rasa kasihan terhadap mereka. Kita coba lihat apa sih yang terjadi di balik perilaku negatif mereka terhadap diri kita. Kalau kamu bayangkan, coba kamu sekarang bayangkan teko. Teko itu berisi air putih. Maka apa yang keluar jika teko itu dituangkan di cangkir? Air putih juga kan? Dan sekarang coba bayangkan teko lagi, kemudian ganti isi air putih tadi menjadi air solokan. Kemudian kamu tuangkan teko tersebut ke cangkir. Apa yang keluar dari teko itu? Air solokan juga. Air putih yang aku minta kamu buat bayangkan tadi itu adalah kata-kata positif, dan air selokan yang aku minta buat kamu bayangkan lagi itu adalah komentar negatif atau perilaku negatif dari orang lain terhadap diri kamu. Jadi, jika yang keluar dari mereka adalah perilaku negatif atau perkataan negatif, kamu bisa bayangkan isinya seperti apa, dan jika yang keluar adalah komentar positif dan perilaku positif, kamu juga bisa bayangkan yang ada di dalamnya itu apa. Dan jika kamu berinteraksi dengan orang yang negatif, kamu berinteraksi dengan mereka berlangsung beberapa waktu. Namun, bayangkan orang negatif itu sendiri. Dia perlu berinteraksi dengan kenegatifan yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam dirinya sepanjang waktu, dan dia butuh bantuan untuk mengatasi itu. Yang kedua, bertanggung jawablah atas kebahagiaan kamu sendiri. Dengan cara apa? Dengan menjaga ketenangan diri, kemudian tahu saatnya kapan kita perlu membahagiakan diri kamu, dan berhenti untuk mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Berhenti berharap untuk bisa menyenangkan semua orang dengan melakukan apapun yang mereka mau. Karena ketika kamu melakukan apapun yang mereka mau sekalipun, kita belum tentu bisa memberikan kepuasan, kebahagiaan bagi orang lain. Semuanya ataupun dalam jumlah yang sedikit. Jadi optimalkan untuk membahagiakan diri kamu, bukan egois, bukan egois, namun ini adalah prioritas. Dan karena ketika kamu bahagia, akan lebih mudah untuk membawa diri kamu dimanapun kamu berada. Yang ketiga, meningkatkan kedewasaan diri tentang bagaimana kita memberikan reaksi terhadap perilaku orang lain terhadap diri kita. Seperti yang aku sampaikan tadi, ada beberapa hal yang bisa kamu kendalikan dan beberapa hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Don't take it personally terhadap semuanya, karena mereka juga punya kehidupan mereka sendiri yang tidak semuanya bersangkutan tentang diri kita. Lalu jika ada beberapa orang yang tidak suka kepada kamu, ya nggak apa-apa. Kita hidup di dunia di mana ada orang yang suka dan tidak suka. Dari hal yang simpel aja, ada yang suka lipstick warna menyala, ada yang suka warna soft. Kemudian pakaian, dari segi pakaian pun ada yang suka warna cerah dan ada yang suka warna gelap. Dari bentuk motif, kemudian ada yang suka polos, ada yang suka kotak-kotak dan sebagainya.
Itu baru dari segi pakaian dan juga dari lipstick. Belum hal yang lainnya, termasuk dari mungkin cara berpikir kamu terhadap kehidupan. Barangkali ada orang yang gak suka, dan itu normal sekali. Dan semoga beberapa hal yang aku sampaikan bisa lebih membantu kamu untuk menanggapi komentar negatif yang seliweran kamu dengar setiap hari. Barangkali kamu yang tahu orang mana yang baik untuk circle kamu, dan kamu juga yang tahu siapa saja yang kamu perlu tunjukkan pintu keluar dari circle kamu. Jadi jika serasa sulit bagaimana mengatasi komentar negatif orang lain dan ini sangat mengganggu kamu, jika beberapa cara tadi kok belum membantu ya, silahkan cari bantuan profesional untuk mengatasi hal ini, karena kamu berhak untuk hidup lebih baik, kamu berhak untuk hidup lebih bahagia, dengan ketenangan pikiran dan juga berusaha untuk mengatasi dan memanajemen emosi yang kita punya. Jadi sekarang, jika ada orang yang berperilaku kurang menyenangkan ke kamu sudah tahu kan gimana cara mengatasinya? Silahkan dicoba ya.